Baik, itu juga menjadi pertanyaan kita bersama. Saya mau tanyakan langsung lagi kepada Romo Simon dan juga Mas Hilmi begitu ya. Pertama saya mau ke Romo Simon lagi. Romo, tadi dikatakan ada, kalau Pak Presiden kan bilangnya itu kan hak berdemokrasi, suara-suara Civitas Akademika yang makin nyaring begitu sekarang. Kemudian ditanggapi Istana, dibilang ini adalah suara partisan, dibilang lagi oleh Bahlil Lahadalia ini skenario, dibilang lagi oleh staf khusus Presiden Billy Mambrasar bahwa ini tidak representatif suara-suara dari para Civitas Akademika. Apakah tindakan dan respon ini seolah mengkerdilkan suara-suara dari Civitas Akademika? Ya Jason, itu persis yang tadi saya katakan pada bagian pertama. Respon seperti itu pada dasarnya bersifat defensif. Ya, itu mau bertahan seperti itu. Tapi kalau kita lihat inti perkaranya semua sama. Soal pelanggaran etika, soal pedoman moral, ini kan persoalan serius. Nah, persoalan serius mesti ditanggapi serius. Itu yang saya maksudkan, tidak bisa hanya kemudian dikatakan ya itu hak demokrasi, kami catat, karena persoalan serius membutuhkan konsekuensi yang serius. Berkaitan dengan etika itu persoalan serius, berkaitan dengan moral itu persoalan serius. Bagaimana sebuah negara misalnya kalau tidak punya fundamen etis atau fundamen moral, Pancasila misalnya itu kan fundamen moral, bagaimana sebuah negara misalnya dalam persoalan Pancasila tidak ditanggapi serius. Itulah yang tadi saya katakan keprihatinan kami, bahwa pihak penguasa itu punya sikap yang defensif terhadap macam-macam kritik. Apalagi tadi ada yang mengkerdilkan rasionalitas para guru besar dan para dosen dengan mengatakan itu cuma sekian persen. Ya. Lah sekian persen bagaimana menghitungnya? Persoalan moral tidak bisa dipresentasikan. Persoalan moral itu sangat serius. Maka dari itu tanggapan-tanggapan seperti itu pada saya menghina rasionalitas. Terima kasih. Menghina rasionalitas, itu catatan dari Romo Simon. Saya sekarang mau ke Mas Hilmi. Mas Hilmi, selain suara Civitas Akademika yang dalam tanda kutip ini tidak didengar begitu atau diabaikan, tapi kemudian ada juga bentuk intimidasi. Kalau saya kutip lagi kemarin ada Ketua BEM Unpad yang kemarin sempat diretas WhatsApp-nya, BEM UI yang pemilihannya diwarnai intimidasi, dan bahkan ada teman-teman Universitas Trilogi yang juga bahkan digeruduk preman. Adakah temuan-temuan intimidasi lain yang kemudian juga dirasakan teman-teman mahasiswa? Oke, tentu ini mungkin yang tadi disampaikan oleh Romo benar sekali ya. Ini salah satu upaya-upaya defensif dari negara sendiri itu dalam menanggapi tanggapan-tanggapan masyarakat ataupun publik ketika mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sudah keluar dari koridornya. Tentu intimidasi-intimidasi itu sangat biasa dan sangat sering kita temukan gitu, sebagai seorang mahasiswa ketika ingin menyuarakan hal-hal yang akhirnya kita ingin mengingatkan kepada pemerintah bahwasanya pemerintah harus kembali ke koridor yang benar, ke koridor demokrasi seperti itu. Seperti yang mungkin kawan-kawan kita di Unpad, kawan-kawan kita di UI, kawan-kawan kita di Trilogi, kawan-kawan kita di kampus-kampus lain gitu. Itu sangat biasa ketika kita mengupayakan sesuatu, ada intimidasi-intimidasi dari pihak-pihak yang kita tidak tahu berasal dari mana, hadir mengintimidasi seolah-olah bahwasanya apa yang telah kita katakan, apa yang telah kita ucapkan ini harus direvisi dan harus sejalur dan selinier oleh apa yang dilakukan oleh para pemerintah sekarang. Baik, cukup sering begitu ya bahkan ya intimidasi itu didapatkan oleh teman-teman mahasiswa. Tapi pertanyaan terakhirnya nanti saya akan tanya lagi, apa yang akan terjadi jika memang suara-suara ini terus dibiarkan atau tidak ditanggapi? Apakah kemudian Presiden juga harus mengambil langkah untuk meredam situasi? Kita akan bahas Romo Simon dan juga Mas Hilmi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.